Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Setelah sebelumnya kita belajar tentang inverse fungsi, sekarang kita akan belajar tentang inverse dari fungsi logaritma natural atau inverse dari ln, yaitu fungsi eksponensial natural. Nih, jadi sebelumnya kita udah belajar kalau fungsi ln itu y misalkan sama dengan ln x gitu kan. Nah, kalau kita mau cari x dalam fungsi y, itu kita di sini bisa dapat x sama dengan exp y atau fungsi eksponensial dari y. Jadi fungsi eksponensial ini adalah inversnya dari ln. Nah, jadi kalau misalkan kita belajar di tentang sebelumnya, jadi kan fungsi dan inversnya itu kan cerminan terhadap garis y sama dengan x ini kan. Nah, jadi kalau misalkan dulu kita belajar kalau grafik ln x itu kan gini. Ini di satu nih. Nah, karena eksponensial adalah inversnya, maka kita bisa cerminin terhadap y sama dengan x, kita bakal dapat ini satu. Nah, ini adalah fungsi eksponensial, sedangkan ini adalah fungsi ln, logaritma natural. Nah, terus ada satu angka baru, satu angka yang penting banget, yaitu angka E namanya. Angka E yang itu sekitar 2,7182. Nah, angka E ini adalah bilangan yang positif, terus dia juga bilangan real, tapi dia itu irasional, jadi nggak bisa dijadiin pecahan. Gitu, dia ini nggak bakal habis terus. Gitu. Nah, bilangan ini tuh spesialnya adalah eksponensial, itu bisa, jadi fungsi eksponensial x itu sama dengan E pangkat x, bilangan E pangkat x. Karena ln dari bilangan E itu sama dengan 1, gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat gimana tentang turunan dari si fungsi eksponensial ini, tentang turunannya. Nah, jadi fungsi eksponensial ini spesial banget di kalkulus karena turunan ddx dari eksponensial pangkat x adalah dirinya sendiri ditambah c, gitu. Nah, karena dia turunannya adalah dirinya sendiri, maka kegunaannya dia itu banyak banget gitu. Jadi, yang mungkin kalian kepikiran adalah di persamaan diferensial. Di mana persamaan diferensial itu kita punya nih misalkan dy ini sama dengan 0 gitu kan misalkan. Nah, fungsi apa yang kalau diturunin terus ditambahkan dengan fungsi itu bisa saling meniadakan gitu. Salah satunya adalah fungsi si eksponensial ini. Karena dia kalau diturunin jadi diri sendiri, jadi kalau dia dijumlahkan dengan fungsinya, dia memungkinkan untuk menyelesaikan persamaan. Itu salah satu contohnya aja gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita disuruh mencari ddx dari e pangkat x kuadrat ln x. Gimana nih? Nah, berarti kita pakai aturan rantai. Turunan dari fungsi eksponensial adalah kita tulis dari e pangkat x kuadrat ln x. Nah, habis itu kita kaliin sama turunan dari yang di pangkatnya ini. Berarti kita pakai u aksen v plus v aksen. Berarti u aksen berarti 2x ln x ditambah u x kuadrat kali v aksen. Berarti ini sama dengan e pangkat x kuadrat dikali 2x ln x ditambah x gitu kan ya. Berarti ini jadi x e pangkat x kuadrat ln x dikali 2 ln x ditambah 1 gitu. Nah, kalau kita punya turunan, pasti kita juga otomatis punya yang namanya integral kan? Integral. Nah, fungsi apa yang kalau diturunin jadi e pangkat x, ya dirinya sendiri kan? Nah, makanya di sini kita bisa punya integral dari e pangkat x dx itu sama dengan sorry. Kalau turunan nggak ada c-nya ya. Kalau turunan nggak ada c-nya, sorry. Ini sama dengan e pangkat x plus sorry turunan nggak ada e gitu. Oke, sekian aja pembahasan kali ini. Thank you udah nonton.